There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Yang masih merasakan sulitnya menghemat belanja kebutuhan dapur, sini aku ajarin cara cerdas belanja kebutuhan biar dapur tetap ngebul. If I could lay down beside you. Cara pertama, sebelum kita berangkat ke pasar, selalu cek dulu kulkas tempat penyimpanan sayuran. Nah, kalau aku dibiasain sekalian untuk dibersihin, karena selain hemat, kita pun harus selalu menjaga kesehatan. Kalau udah sakit itu benar-benar merepotkan ya teman-teman, perlu biaya yang cukup untuk berobat. Alih-alih mau berhemat, malah makin memperburuk kondisi keuangan keluarga kita. Setelah ngecek isi kulkas, kemudian bikin catatan kira-kira sayuran apa yang mau kita beli, kemudian berangkat ke pasar tradisional. Selain memang harganya itu terjangkau, di pasar juga kita bisa melakukan tawar-menawar harga. Jadi pastinya lebih menghemat uang belanja. Nah, kemudian terapkan metode food preparation. Jadi cara ini tuh adalah cara menyimpan bahan makanan mentah sebelum diolah menjadi masakan yang lezat. Dengan cara penyimpanan yang tepat akan membuat bahan makanan atau kebutuhan dapur kita itu tetap awet. Berdasarkan pengalaman aku yang memang udah lama melakukan metode seperti ini, bisa nyampe sampai 2 minggu gitu ya teman-teman. Nah, kalau sekarang ini memang aku belanja dalam 1 bulan hanya 3 kali, jadi 10 hari sekali. Jadi caranya agar lebih awet makanan kita itu, yang pertama setelah datang dari pasar, kan asalnya dimasukin ke dalam kresek gitu ya teman-teman, sampai rumah kita masukin ke dalam wadah yang lebih lega lagi. Dan yang aku utamakan, aku bersihin adalah untuk perikanan ini. Untuk saat ini aku beli ikannya sedikit, aku nggak beli ayam juga ya teman-teman, nanti bisa menyusul. Tadi itu benar-benar kepepet waktu ke pasarnya. Nah, ini untuk ikan segera kita bersihkan, terutama bagian dalam-dalamannya, karena ini yang membuat cepat membusuk. Sama halnya seperti daging ayam, itu pun harus dicuci terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan teman-teman membeli daging yang merah kayak daging sapi, daging kerbau, nah itu tuh jangan dicuci dulu, sebaiknya langsung aja dimasukkan ke dalam wadah, kemudian simpan di dalam kulkas. Untuk cara mencuci ikan, semisalnya ikan itu memang bau amis, kita gunakan jeruk nipis. Tapi kalau tidak terlalu bau amis, gak apa-apa ya teman-teman, gak menggunakan jeruk nipis juga. Dan untuk penyimpanannya pun kita masukkan ke dalam wadah yang kecil-kecil kayak gini, supaya pas mau masak itu tinggal ambil 1 wadah. Pokoknya diperkirakan ya teman-teman, kira-kira sekali masak itu kita habis berapa nih ikannya. Tentukan sama jumlah keluarga juga. Kalau memang keluarganya besar, berarti kita wadahnya juga harus besar. Untuk food prep ini kita membutuhkan tisu dan wadah yang kedap udara kayak gini. Jadi kegunaan tisu itu untuk menyerap cairan-cairan atau keringat-keringat dari sayuran. Jadi kita simpan lama di dalam kulkas pun tetap aman ya teman-teman, karena cairannya itu terserap sama tisu. Boleh menggunakan tisu, boleh apa aja yang kira-kira menyerap. Nah, lebih bagusnya lagi, semisalnya ini sayuran untuk jangka lama, itu jangan dipotong-potong terlebih dahulu. Jadi simpan aja dalam keadaan utuh. Contohnya seperti wortel kayak gitu ya teman-teman, itu tuh bisa bertahan sampai 2 minggu. Untuk terong juga sama, nggak aku potong-potong, jagung juga sama, mentimun juga sama. Kecuali memang yang sayurannya itu terlalu kepanjangan, nggak masuk ke wadah ya, otomatis itu harus dipotong dulu. Nah, kemudian ketika kita menyimpan sayuran, jangan dicuci dulu, kita bersihin aja. Sebab kalau tidak dibersihin nanti bakal ada ulat-ulat yang kayak gitu. Jadi untuk pakcoy ini aku potong-potong gini, takutnya kalau nggak dipotong aku simpan utuh, malah ada ulat yang kayak tadi gitu ya teman-teman. Untuk sayuran hijau seperti kayak gini, ini jangan terlalu lama-lama.
Ini bisa bertahan dalam jangka waktu 4 hari atau 5 hari juga masih bagus sebenarnya. Jadi yang lama itu misalkan kayak wortel, kentang itu bisa nyampe 2 minggu masih bagus. Kalau yang ijo-ijo kayak gini dalam 1 minggu juga harus habis ya teman-teman. Nah untuk kacang panjang ini karena memang tidak berdaun, ini cukup awet juga, bisa sampai 2 minggu loh teman-teman. beside you, I would. If I can Untuk para ibu rumah tangga seperti kita-kita ini, pastinya ada aja yang merasakan sulitnya menghemat belanja kebutuhan dapur. Nah, dari puasa kemarin itu, kata tukang sayur yang ada di pasar ya teman-teman, kenaikan harga-harga itu kayak nggak pernah ada turunnya, terus aja naik. Tadi aja mentimun yang biasanya sekilo itu berapa ribu gitu ya teman-teman, tadi nyampe di angka 15.000. Lumayan, mana kecil-kecil. Mungkin ke kemarau juga ya. Apalagi kalau misalkan ada kenaikan harga BBM, itu pasti merembet ke harga kebutuhan pokok, termasuk ya urusan dapur. Belum lagi misalkan kondisi keuangan kita itu yang memang belum stabil ya teman-teman. Kadang penghasilannya itu nggak tetap, kadang gede, kadang kecil. Nah itu tuh membuat kita para ibu rumah tangga harus benar-benar cerdas mengatur keuangan, terutama untuk berbelanja kebutuhan seperti ini. Nah untuk kangkung tadi aku nggak beli ya teman-teman. Aku tadi pagi itu sebelum ke pasar, ke pengajian dulu yang ada di pondok pesantren. Ini banyak sayuran di sini yang liar tumbuh gitu aja. Di pesantren itu ada banyak sekali sayur-sayuran, terutama kangkung yang memang ditanam gitu teman-teman. Ada juga tadi pohon takokak yang tumbuhnya itu ya liar kayak gitu. Kalau di tempat aku namanya yang bulat-bulat hijau tadi itu takokak ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman kira-kira apa? Biasanya kan beda-beda antara daerah itu namanya, walaupun jenisnya itu sama. Nah ini untuk tempe aku potong-potong seperti ini aja dan daunnya itu nggak aku buang walaupun masih dilapisi dengan tisu. Nah di tengah situasi serba mahal seperti ini tak jarang juga banyak yang ngambil alternatif ya beli makanan yang praktis di luar biar nggak masak katanya. Soalnya kalau masak kan ribet beli minyak, beli gas, belum lagi tenaganya. Padahal kalau misalkan dihitung-hitung ketika kita membeli makanan di luar itu bakalan lebih mahal biayanya. Nah, cara mengatur keuangan untuk berbelanja itu nggak terlalu sulit sebenarnya. Yang penting kita itu harus merencanakan anggaran belanja dulu. Jadi anggaran belanja itu biasanya kan di awal-awal bulan gitu ya teman-teman. Di awal bulan saat datang uang atau pemasukan kita, biasanya kan ada setoran dari suami untuk belanja gitu ya. Nah uang itu kita bagi-bagi dulu untuk belanja bulanan berapa. Belanja bulanan itu kayak sabun, kemudian kebutuhan bahan makanan yang lainnya. Nah kalau misalkan untuk sayuran, dalam 1 bulan itu kita mau berapa kali nih, mau 4 kali apa mau 3 kali. Nah lebih praktis seperti ini karena kita kan membeli lebih banyak. Ketika kita membeli lebih banyak otomatis bakalan lebih murah. Contohnya seperti bawang ini ya teman-teman, bawang daun ini. Ketika membelinya itu cuma sedikit, harganya juga berbeda dengan kita membeli sebanyak ini. Oh ya teman-teman, kembali lagi ke anggaran untuk berbelanja. Nah kira-kira misalkan anggaran untuk belanjanya itu berapa dalam 1 bulan? Nah kalau aku dalam 1 bulan itu maksimalnya 1 juta. Berarti 1 kali berbelanja itu harus menganggarkan sekitar 330.000 lah, 300 aja ya teman-teman, kita ambil garis tengahnya. Nah kita bawa uang tersebut dan usahakan ketika kita membelanjakannya itu jangan sampai melewati batas yang sudah kita tetapkan biar anggarannya itu nggak kebobolan. Nah jadi enaknya ketika kita udah punya anggaran, setiap awal bulan itu kita melakukan pembukuan, misalkan kebutuhan apa aja yang ada kita tuliskan,
sehingga akhirnya ada anggaran yang memang kita rencanakan. Nah, setelah ada anggaran tersebut, kita pun bakalan lebih hati-hati lagi mempergunakan. Berarti kalau misalkan dalam 10 hari itu cuma 300.000, berarti uang yang harus kita bawa ke pasar itu cuma sebesar 300.000, jangan lebih. Soalnya kalau lebih, kita pasti bakalan membeli hal-hal yang memang tidak direncanakan. Tahu sendiri kan ibu-ibu, dari rumahnya misalkan mau beli A, datang ke pasar itu ketemu dengan barang yang memang menarik perhatian, akhirnya dibeli. down beside you. I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you Nah, kemudian selanjutnya supaya lebih berhemat lagi, maka kita masak makanan yang tidak memerlukan waktu yang begitu lama. Seperti apa yang lama? Ya, masak daging itu kan memerlukan waktu yang lama ya teman-teman. Kalau sayuran kayak gini ditumis bentar aja udah matang. Ikan juga sama, bisa dibakar atau digoreng juga, itu nggak terlalu lama. Tapi bukan berarti kita tidak boleh membeli daging-daging yang merah seperti daging sapi kayak gitu ya teman-teman. Itu boleh-boleh aja, cuma menurut aku jangan keseringan. Nah, aku sendiri dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan itu bisa dihitung jari gitu ya. Semisalnya pengen makan daging lebih, aku tuh lebih memilih beli aja. Misalkan di Padang itu harganya udah relatif murah, kemudian langsung praktis gitu ya teman-teman. Soalnya anak-anak sekarang tuh kayaknya pada nggak suka yang namanya daging, apalagi daging yang utuh. Mereka itu lebih suka paling daging yang udah dibubukin kayak gitu ya teman-teman. Mungkin mereka udah males ngunyah. Dan alhamdulillah akhirnya udah rapi ini sayur-sayuran yang mau aku masukkan ke dalam kulkas. Ini membutuhkan nggak terlalu lama sih waktunya, paling kita itu meluangkan waktu 2 jam atau 1 jam. Kalau misalkan cepat kita melakukannya, insya Allah bakalan cepat beresnya juga ya teman-teman. Nah, kalau misalkan pengen cepat, jangan lupa juga sediain wadah sampah. Jadi wadah sampah ini gunanya supaya tempat yang kita gunakan untuk food prep ini nggak acak-acakan, jadi langsung yang kotor masukin ke sampah kayak tadi ya teman-teman. Nah, ini dia cara menyusunnya pun harus memerlukan kecermatan, soalnya ini wadahnya banyak banget tapi kulkasnya itu kecil. Jadi kadang-kadang aku juga suka bingung ya teman-teman, gimana cara ngepasin semua ini. Dan setelah diotak-atik ternyata bisa juga. lay down beside you. I would. I would. I would. Ada banyak sekali manfaat dari food prep ini ya teman-teman. Yang pertama tentu saja pengeluaran belanja kita lebih hemat. Hemat di sini karena kita ke pasar cuma dalam 1 bulan itu 3 kali, otomatis hemat itu untuk ongkos, hemat juga untuk tenaga. Nah, kemudian yang kedua itu dalam waktu memasak kita pun bakalan lebih cepat. Soalnya kan seperti kangkung tadi udah dipotong-potongin, seperti daun kucai tadi itu juga sama udah dibersihin. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya itu membuat kita dan keluarga lebih sehat. Karena kan kita memasak makanan sendiri, otomatis semuanya itu serba kita perhatikan. Dari kebersihannya, dari gizinya juga. Alhamdulillah ini akhirnya kulkas udah penuh kembali, udah tertata rapi. Ini double-double ya teman-teman, belakangnya ada lagi. Alhamdulillah walaupun kulkasnya itu kecil tapi bisa muat semuanya. Jadi begitulah ya teman-teman caranya kita itu biar selalu hemat uang belanja dapur.
Yuk kita cobain cara-cara seperti ini supaya kondisi keuangan keluarga kita itu selalu stabil. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.